Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Jadi insyaallah di dalam video kali ini kita akan membuat sedikit selayang pandang bagaimana tersebarnya, merabaknya golongan-golongan di dalam Islam. Jadi semenjak zaman jahiliyah itu banyak tersebar banyak golongan-golongan. Ada yang zindiqah dan mu'attilah dari kalangan kaum Quraisy, ada yang majusiyah dari kalangan Bani Tamim, ada Yahudiyah dan Nasraniyah di kalangan negara Ghassan, dan kesyirikan, menyembah terhadap berhala dan lain-lain. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, penuh dengan kekufuran zaman jahiliyah, penyembahan terhadap berhala, Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidul Mursalin wa khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-basyirun nadhir, memberikan peringatan terhadap mereka yang beriman dengan surga dan memberikan kabar gembira terhadap mereka yang beriman dengan surga dan memperingati terhadap mereka yang kufur dengan api neraka. Kemudian menyeru untuk memeluk agama Islam, menyembah terhadap Allah tentu dengan penuh hikmah, jalan yang hikmah, dan juga mau'izatul hasanah. Kemudian setelah lewat sekitar 13 tahun dari diutusnya bi'asahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan terhadap beliau untuk membela kebenaran dan dengan kekuatan. Kemudian setelah demikian tersebarlah cahaya Islam, keimanan, karena berkat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tersingkirkan ahlul batil dan hilang kegelapan jahiliyah dengan cahaya dan nur keimanan berkah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi ketika Rasulullah meninggal, kembali umat ini berada di dalam gonjang-ganjing, terombang-ambing. Ada sebagian manusia yang murtad, kemudian ada yang sebagian manusia memecah belah karena sebab urusan duniawi, ada yang karena sebab memecah belah urusan agama. Dari sebagian manusia contohnya adalah mereka yang tidak mau membayar zakat. Kemudian sebagaimana terjadi diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, terjadi ada sebagian manusia yang murtad, keluar dari agama Islam. Ada juga sebagian manusia yang menolak dari membayar zakat, melakukan hal yang wajib atas diri mereka. Abu Bakar memerangi mereka. Yang pertama adalah ketika memerangi orang-orang murtad, tujuannya memerangi adalah untuk mengembalikan mereka ke dalam agama Islam. Dan adapun ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat agar mereka mau membayar zakat. Kemudian di zaman Sayyidina Umar Al-Faruq, ada seorang yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat dan berbicara terhadap sesuatu yang tidak selayaknya. Jadi tujuannya adalah untuk menyebar fitnah di kalangan manusia. Kemudian dibantah
oleh Sayyidina Umar, sehingga orang tersebut tidak kembali menyebarkan fitnah dengan memahami ayat mutasyabihat dengan tidak sebenarnya. Kemudian ketika muncul banyak fitnah di zaman Khalifah ketiga Sayyidina Utsman ibn Affan dan keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, banyak pelaku fitnah dari umat ini yang tujuannya adalah menanam benih-benih keburukan, menanam benih-benih kerusakan di antara umat Islam. Hingga akhirnya mereka, orang-orang yang berusaha menebar fitnah itu, berusaha dengan kekuatan, kesungguhan mereka di dalam memecah kaum muslimin dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya banyak adalah muncul fitnah kaum khawarij. Kaum khawarij yang tujuannya adalah memecah umat Islam, yang mana mereka sampai zaman sekarang ini memiliki bahaya yang luar biasa terhadap umat Islam. Kemudian banyak lagi merabak golongan Syiah, golongan Ar-Rawafid. Kemudian merabak lagi tumbuh golongan Mu'tazilah. Jadi hal ini terjadi ketika Al-Hasan ibn Ali membaiat terhadap Muawiyah. Hasan ini ya, terus banyak fitnah-fitnah yang lainnya, banyak menyebar fitnah di masa, kemudian musibah banyak menimpa umat ini, sampai bilangan di dalam permasalahan golongan atau firaq itu banyak sekali, terutama setelah melebarnya merabaknya, terbukanya futuhat umat Islam. Nah, kemudian hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita hindari, karena memang ini yang digariskan, bahwa umat ini akan terpecah belah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih masyhur, wa inna hadhil millah sataftariqu ala salasin wa sab'ina, bahwa umat ini akan terpecah belah kepada 73 golongan. Sintani wa sab'ina fin nari wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 golongan berhak masuk ke dalam neraka dan satu golongan yang selamat. Wahyal jamaah adalah al-jamaah, yang dimaksud adalah as-sawadul a'zam minal muslimin, golongan terbesar dari kaum muslimin. Maka atas dasar banyak merabaknya fitnah pada umat ini, maka ulama usul, ulama tauhid membela agama Islam yang mulia ini, membela kemudian membantah terhadap syubhat-syubhat mereka yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah, menjaga akidah umat Islam di sepanjang zaman antar generasi dengan membantah permasalahan-permasalahan syubhat ahlul dhalal. Maka semoga Allah meridhai para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah.